Jadi, baik. Oke, selamat siang, Bu. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok Samsung ingin mempresentasikan final exam dari kelompok kami. Jadi, pertama-tama saya akan memperkenalkan diri. Saya Brand sendiri, kemudian ada Fabian Zahran, ada Andre Nafis, ada Justin Liu, ada Aldo Hartanto, sama Baihaki Nugroho. Next. Oke, di sini table of contents-nya, oke, gue saya jelasin. Next. Ini nomor satu. Oke, pertama-tama kami ingin menjawab dari pertanyaan yang diberikan oleh gurunya. Itu nomor satu itu ada ah multi Hah? Multimodal. Multimodal. Oke, jadi transportasi intermodal ini melibatkan menggunakan setidaknya dua moda transportasi yang berbeda dalam satu perjalanan. Namun dengan satu dokumen mengangkut tunggal. Kemudian ada moda transportasi yang berbeda seperti truk, kereta api, kapal, dan pesawat dapat digunakan secara bersamaan. Tetapi masing-masing memiliki tanggung jawab dan operasi terpisah. Dalam sistem multimodal terdapat perubahan wadah atau kendaraan saat berpindah antar moda transportasi. Next. Oke, kemarin ada intermodal. Intermodal ini itu transportasi multimodal melibatkan penggunaan dua atau lebih moda transportasi dalam satu perjalanan. Dengan perbedaan bahwa setiap moda transportasi beroperasi secara terpisah dan memiliki dokumen pengangkutan yang berbeda. Next. Oh, banyak sih. Kemudian transmodal. Di transmodal ini penggunaan transmodal melibatkan penggunaan banyak moda transportasi untuk menghubungkan berbagai segmen perjalanan barang dari asal tujuan. Di sini terdapat pusat-pusat transmodal, seperti bandara besar, kemudian pelabuhan, atau terminal transportasi yang berfungsi sebagai simpul utama perpindahan barang antar moda. Next. Oke, berikutnya saya akan menjelaskan terkait dengan jenis transportasi multimodal ke Chicago, di mana tempat asal pengiriman yaitu dari Pelabuhan Tanjung Priok ke Pelabuhan Los Angeles dengan durasi pengiriman yaitu 24 sampai 27 hari menggunakan kapal, kemudian dilanjutkan dengan truk untuk transit, kemudian dilanjutkan dengan kereta api selama 3 sampai 5 hari. Dari Tanjung Priok ke Chicago, estimasi biaya yang dibutuhkan yaitu transportasi daratnya yaitu biaya truk sekitar 320 USD, kemudian freight forwarding itu sekitar $95, shipping laut ke Los Angeles sekitar 4.734 USD. Kemudian transportasi darat dari pelabuhan yaitu sekitar $278, shipping menggunakan kereta yaitu sebesar $3.000, dan transit dari eh, stasiun ke Samsung Elektronik yaitu sekitar 374. Jadi total biayanya yaitu sekitar 8.630. Kemudian untuk jenis transportasi transmodal, di mana tempat asal pengiriman yaitu dari Pelabuhan Tanjung Priok ke Pelabuhan Illinois Chicago dengan menggunakan kapal selama estimasi 25 sampai 27 hari menggunakan kapal, lanjutkan dengan truk selama 50 menit ke tujuan akhir yaitu Samsung Electronic. Dari Tanjung Priok ke Chicago, estimasi biaya yang dibutuhkan yaitu dari transportasi darat di Pelabuhan Tanjung Priok dibutuhkan biaya sekitar $320. Kemudian ada freight forwarding sekitar $95 dan shipping laut ke Illinois yaitu $7.637, dan transportasi darat menggunakan truk yaitu sekitar $597, dan total biaya yang dibutuhkan kurang lebih 8.649 dolar. Kemudian saya akan menjelaskan nomor 2 dari soal yaitu terkait dengan HS code dari Samsung smartphone, yaitu HS code yang pada produk Samsung itu smartphone-nya yaitu HS code-nya 85171-300. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan pajak dan tarif dari Samsung smartphone. Di sini informasi tarifnya ada regulasinya, yaitu bisa dilihat di sini dari slide next. Di sini ada tarif preferensi dari Samsung smartphone, di mana dari RCEP Cina, dan yang kedua ada dari ISCPA, Indonesian Europe Free Trade Association Comprehensive Economic Partnership, dan ada RCEP ASEAN Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement ASEAN. Next.
Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari nomor 2A, yaitu dokumen apa saja yang perlu untuk ekspor import. Di sini yang pertama ada Certificate of Origin, yang kedua ada Packing List, yang ketiga ada Export Import License, yang keempat ada polis asuransi, dan yang terakhir ada PEB atau PIB. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa saja yang dibutuhkan oleh perusahaan Samsung untuk melakukan ekspor. Di sini yang pertama ada surat pemberitahuan ekspor barang yang fungsinya adalah dokumen resmi yang digunakan dalam proses ekspor, bertujuan untuk mencatat nilai barang, menghitung pajak dan biaya keluar, serta memberikan informasi kepada pemerintah terkait kegiatan ekspor. Di dalam surat ini sendiri terbagi dari beberapa konten. Yang pertama ada dokumen title, yang kedua ada exporter details, yang ketiga importance of notice, yang keempat goods of description, yang selanjutnya destination country, custom and regulatory compliance, shipping details, exporters declaration. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Baik Haki. Berikutnya ada Bill of Lading, yaitu berisi tentang Bill of Lading berfungsi sebagai tanda terima yang menyatakan barang telah diterima dan siap untuk diangkut oleh pihak pengangkut. Di dalamnya ada contents. Next. Berikutnya ada polis asuransi, berguna sebagai surat perjanjian atau kontrak sebagai bukti pengalihan risiko dan tanggung jawab ke penanggung jawab penyedia layanan asuransi. Di dalamnya ada konteksnya. Next. Berikutnya ada packing list. Packing list adalah dokumen yang digunakan dalam perdagangan internasional dan di dalamnya terdapat konten sebagai berikut. Next. Selanjutnya ada commercial invoice, merupakan dokumen ekspor yang berfungsi sebagai laporan bukti sah terjadinya transaksi penjualan antara pembeli dan penjual. Di dalamnya ada konten sebagai berikut. Next, selanjutnya Aldo. Selanjutnya ada Certificate of Origin, yang mana ada function commercial invoice merupakan dokumen ekspor yang berfungsi sebagai bukti sah terjadinya transaksi penjualan antara pembeli dan penjual. Hal ini terutama digunakan untuk tujuan izin sehubungan dengan bea cukai dan membantu dalam penentuan dan penilaian bea dan pajak yang harus dibayar. Berisi uraian lengkap tentang barang yang dijual. Ada contents, isinya ada dokumen number and date, buyer or importer name, consignee or good recipient, goods name, sold good price per unit, dan delivery good way bisa menggunakan FOB, CNF, CHIF, dan with ship name, container, and other required information. Next. Selanjutnya ada Bill of Exchange. Fungsinya itu sebagai janji tertulis dalam transaksi bisnis internasional menjadi alat pembayaran dengan petunjuk yang jelas bagi pembayar kapan dan kepada siapa jumlah tertentu harus dibayarkan. Nah, sehingga BOA ini mengurangi resiko kredit, memberikan keamanan dan kepercayaan dalam transaksi yang berisi dokumen title dan lain sebagainya. Next. Untuk selanjutnya ini saya akan menjelaskan dari pertanyaan nomor 4 mengenai arus informasi terkini dari strategi rantai pasokan dari perusahaan kami yaitu Samsung. Untuk yang pertama kami mengambil vendor manage inventory di mana strategi manajemen rantai pasokan di mana vendor dalam hal ini Samsung secara aktif terlibat dalam manajemen persediaan produk mereka di tempat penyimpanan atau gudang retailer. Dalam konteks VMI, tanggung jawab perusahaan seperti Samsung untuk mengelola persediaan dan pengiriman produk ditangani oleh vendor Samsung daripada oleh retailernya. Kemudian yang kedua ada collaboration between retailers and vendors. Di sini Microsoft dan Samsung berupaya memberikan para profesional teknologi terdepan untuk bekerja dari mana saja dan kapan saja dengan mengintegrasikan perangkat keras, perangkat lunak, solusi dan layanan terbaik perusahaan. Bersama-sama Microsoft 365 di Windows Virtual Desktop dan teknologi seluler inovatif Samsung memungkinkan pengguna mendapatkan pengalaman desktop virtual yang luar biasa dimanapun dan mereka berada. Next. Yang ketiga ini ada data warehousing, di mana Samsung SDS mengembangkan strategi ini untuk operasi pergudangan dan transportasi paling efisien dengan menggunakan Selo dan solusi IT terbaru saat mengirimkan dan menyimpan kiriman Anda dengan aman dan terjamin.
Samsung juga memaksimalkan efisiensi operasional dengan menggunakan serangkaian solusi untuk mengoptimalkan dan menginovasi tugas dan proses gudang. Di samping ini ada gambar dari alur data warehousing yang Samsung miliki. Next. Kemudian ada reverse logistik, di mana di tahun 2016 Samsung Electronic menarik kembali salah satu produknya yaitu Samsung Galaxy Note 7 yang dikarenakan terjadinya laporan 31 kasus berbagai customer dunia bahwa Samsung Galaxy Note 7 ini meledak dan disebabkan oleh baterai smartphone tersebut. Next. Ya, kemudian di alur yang Today New Model ini kami mengambil digitalization and big data science, di mana Samsung sebagai perusahaan teknologi global telah aktif terlibat dalam digitalisasi dan ilmu data besar, yaitu big data, dalam riset dan pengembangan R&D-nya. Samsung juga menggunakan big data untuk menganalisis sejumlah besar informasi guna mendukung inovasi produk dan meningkatkan kualitasnya. Yang kedua ada digitalization and big data science juga, di mana di sini Samsung melakukan collaborative planning, forecasting, and replenishment ya. Dan ini suatu pendekatan bisnis yang dilakukan Samsung dengan melibatkan kerjasama antara mitra bisnis dalam rantai pasokan untuk meningkatkan efisiensi perencanaan dan penyediaan barang Samsung sendiri. Next. Selanjutnya ada permasalahan masa depan, perubahan teknologi, seperti otomatisasi, IoT, dan kecerdasan buatan dapat mengubah cara operasi logistik dilakukan, dan kesulitan dalam mengadopsi perubahan tersebut dapat menjadi hambatan. Yang kedua ada kompleksitas rantai pasok internasional, yang mana kompleks dapat menyulitkan pemantauan dan koordinasi logistik, perubahan dalam regulasi perdagangan internasional, tarif, atau ketidakstabilan politik di berbagai negara juga dapat mempengaruhi alur logistik. Next. Ada solusi yang kami berikan untuk PT Samsung di perubahan teknologi. Samsung mampu dalam berinvestasi dalam teknologi terkini, memberikan pelatihan kepada karyawan untuk meningkatkan keterampilan mereka, dan secara proaktif mencari inovasi yang dapat meningkatkan efisiensi operasional. Yang kedua ada kompleksitas rantai pasok internasional. Samsung dapat meningkatkan transparansi dalam rantai pasok, memanfaatkan teknologi seperti blockchain untuk mencatat transaksi dan informasi, dan terus memantau perubahan regulasi dapat membantu mengatasi kompleksitas ini. Selanjutnya, Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Terima kasih.